Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi praktikum tentang klimatologi lautnya. Praktikum sebelumnya itu kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan grafik sederhana dengan Microsoft Excel ya, grafik sederhana. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan menggunakan yang namanya WR plot ya, WR plot view. Jadi WR plot ini sebenarnya untuk menampilkan data dengan vektor atau arah, data yang memiliki arah dan magnitude, baik itu tinggi atau kecepatan atau apapun itu. Nah, jadi WR plot ini untuk menampilkan data arah dan kecepatan angin dalam bentuk mawar angin bisa, kemudian menampilkan tinggi gelombang laut dengan arahnya, kemudian bisa untuk arus juga. Jadi macam-macam plotting data yang bisa dilakukan. Nah, jadi untuk data selanjutnya, untuk visualisasi data selanjutnya kita akan visualkan data yang sudah kita praktikum sebelumnya ke dalam bentuk WR plot yang nanti akan menghasilkan rose plot atau plot mawar angin dengan grafik frekuensi, distribusi atau kejadian anginnya, seperti itu. Nah, mungkin di video kali ini dia akan lumayan panjang karena akan berisikan penjelasan singkat juga, jadi tidak akan terlalu detail juga penjelasannya karena akan makan waktu. Kita mulai aja. Jadi yang pertama, kita sudah siapkan data arah dan kecepatan angin yang 9 stasiun kemarin. Selanjutnya kita buka folder penyimpanan datanya ya, kita buka folder penyimpanan data kita. Nah, ini kemudian kita simpan atau kita buat satu file Excel ya dengan nama data WR plot. Ingat, simpan dengan format Excel 97 2003 menggunakan format XLS. Nah, setelah itu kita buka datanya. Nanti kita akan susun datanya seperti ini. Nah, ini kita kalau untuk WR plot ini kita akan pisahkan menjadi 9 stasiun ya, karena kita menggunakan 9 titik stasiun, 9 titik seperti data yang kita gunakan di awal praktikum. Terus kita sudah dibuat file Excelnya ini, nanti kita akan belajar nyusun datanya seperti ini ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian kita buka juga data kita yang sudah kita olah kemarin. Nah, ini data yang ini yang pada praktikum minggu lalu membuat grafik ini ya. Oke. Kemudian untuk modul ini akan dicontohkan satu stasiun saja, tapi nanti pada prakteknya khususnya mahasiswa saya sedang mengambil mata kuliah klimatologi laut, gunakan cara ini untuk ke 9 data atau 9 stasiun yang sudah diberikan seperti itu. Jadi contohnya akan digunakan satu stasiun saja biar cepat videonya, karena langkahnya akan sama saja. Nah, kemudian yang pertama di sini akan diambil contoh stasiun 1 aja lah ya. Pertama blok data tahun sampai data tanggal di sini. Blok semua. Kemudian pindah ke data WR plot Excel yang ini, paste saja langsung di sini. Oke, seperti ini. Kemudian balik lagi ke data angin yang kita miliki. Lalu kita copy arah datang dan kecepatan. Arah datang dan kecepatan nih kita blok semua. Kemudian kita pindahkan ke kolom E ya. Nah, untuk kolom D ini kita isikan dengan jam. Jadi jamnya tidak yang seperti ini,
ya, tidak dengan format jam, menit, detik, tapi kita hanya menggunakan format satu warna, kita bulatkan jadi jam aja. Jadi jam 12 dini hari ini kita buat 0, ini 1, ya kan. Kemudian kita tarik aja, jangan diklik 2 kali, kita tarik sampai 23 seperti ini, karena ini data terakhir jam 1, tanggal 1-nya adalah jam 11 malam. Kemudian ini kita copy ke sini. Oke, nah begitu terus sampai ke tanggal 31 di bawah sini. Nah, agar cepat, caranya setelah di copy 2 atau 3 kali, balik lagi ke atas, kemudian blok lagi dari sini sampai ke bawah seperti ini. Nah, kemudian lanjutkan ke sini supaya apa? Supaya yang di paste cepat, jauh seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah sampai seperti ini, balik lagi ke atas, copy lagi, blok semua, lalu copy, lalu paste di bawahnya seperti ini, supaya langsung bisa lompat ke tanggal 12. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, blok lagi nih kayak tadi, terus paste lagi di sini. Nah, paste sekali lagi. Nah, kalau dia udah kelewatan seperti ini, pilih ke kolom sebelahnya, terus tahan kontrol, tekan panah atas. Nah, sudah mentok di sini kan. Nah, yang ini kita blok semua, kita hapus. Nah, jadi dia lebih cepat, jadi kita lebih cepat. Oke. Baik, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buka software atau aplikasi WR Plot-nya. Untuk WR Plot yang belum punya, bisa cari di Google, cari aja download WR Plot View. Nanti akan dikasih linknya. Kalau belum punya akunnya, nanti sudah masuk ke web WR Plot itu, nanti kalau belum punya akunnya bikin akun. Terus untuk apa? Untuk dikirimkan lisensi software WR Plot-nya gitu. Jadi nanti akan ada lisensinya, jadi dikirim melalui email seperti itu. Dia akan kirimkan lewat email yang kita gunakan untuk registrasi. Nanti ada lisensi untuk aktivasi software WR Plot-nya supaya bisa digunakan seperti itu. Oke, ini udah kita buka softwarenya. Nah, yang pertama kita lakukan, jadi langkah awal adalah kita pilih tools, lalu kita pilih import from Excel seperti ini. Nanti ketika kita pilih import from Excel, itu akan keluar ini Windows atau user interface seperti ini, akan keluar seperti ini. Kemudian kita pilih ini nih, open di sini, specify file, kemudian nanti akan keluar folder seperti ini. Lalu kita cari di mana tempat penyimpanan data angin yang kita punya, data WR Plot yang kita punya, yang sudah kita susun barusan, data yang ini. Nah, kita cari di mana kita simpannya. Ya, ini udah kita save. Nah, misalkan untuk pencarian yang lebih cepat, ini tips aja. Seandainya kita baru buka pertama kali seperti ini, ya, ini nanti kalau misalkan ini karena udah pernah dibuka, jadi dia langsung muncul di folder tempat data disimpan. Jadi kalau belum, biasanya nanti dia bisa muncul di desktop atau dokumen. Nah, ini biar cepat cara menuju ke foldernya. Jadi kalau udah muncul tampilan seperti ini, ya, let's say kita muncul di desktop seperti ini, kita pergi ke foldernya, nih folder data kita, kemudian klik aja di sini. Nah, nanti kalau udah keblok seperti ini, tekan Ctrl C, balik ke WR Plot-nya. Nah, kita klik di sini, kita blok, tekan Ctrl V, lalu enter. Nah, dia akan langsung menuju ke folder tempat kita nyimpan. Jadi kita nggak perlu buat cari-cari di D-nya ini seperti itu. Itu tips saja biar cepat kerjanya. Nah, kita pilih data WR Plot, kita bisa klik satu kali lalu open, atau kita klik 2 kali seperti ini. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama dilakukan adalah pertama kita klik di sini. Bukan klik begini ya, tapi klik kanan, klik aja kanan gini. Nanti dia akan muncul pilihan seperti ini.
Nah tinggal kita sesuaikan untuk tahun, bulan, hari, jam, arah angin, dan kecepatan angin. Terus kalau kita punya data curah hujan, bisa masukkan data curah hujan di sini. Nah sekarang kita punya ini data tahun, maka kita centang tahun, kemudian di B ini bulan, kita centang month, yang C ini hari, kita pilih D. Nah ini kita pilih hour, jam. Nah ini tadi arah ya, ini data arah, maka kita pilih wind direction. Kemudian untuk yang terakhir ini kecepatan, jadi kita pilih wind speed. Nah kemudian setelah itu di bagian ini, di bagian atas kita geser. Nah di data hour ini kita ganti formatnya dengan 0,123 karena kita pakai format startnya dari jam 12 dini hari. Kemudian kita pindah ke sini, kita pilih ini ya. Lalu di sini kita bikin namanya, filenya terserah mau apa. Lalu kita pilih save. Nah kemudian kita pindah ke station information. Nah station information ini merupakan biasanya ini adalah lokasi atau titik lokasi pengukuran angin. Nah umumnya biasanya di input di situ adalah stasiun BMKG di kota terdekat dari titik angin yang kita ukur, terus apa namanya, atau titik koordinat dari alat pengukuran angin kalau kita memang melakukan pengukuran di lapangan. Nah karena ini data angin Copernicus yang merupakan data global, dan ini juga merupakan data Copernicus juga merupakan data reanalisis dari stasiun meteorologi dan klimatologi setiap negara gitu ya. Jadi kita, karena ini ada di sekitar Pulau Bintan data kita, maka kita akan gunakan stasiun BMKG Kota Tanjung Pinang. Nah kalau untuk kawan-kawan lain di luar mahasiswa saya, silahkan cocokkan dengan data yang kalian miliki. Nah untuk mengetahui koordinatnya kita googling aja ya, kita googling, kita cari, kita buka Google Maps saja, kemudian kita buat di sini BMKG Tanjung Pinang gitu aja. Kita mau lihat koordinatnya. Nah, ini oke, dia kita pilih, klik kanan, pilih ada apa di sini gitu kan. Oh sorry, bentar, saya pencet BMKG kelas 3 Tanjung. Kita lihat ada apa di sini. Nah ini koordinat ini yang kita masukkan ke WR-plot kita di sini gitu. Jadi kita masukkan koordinatnya. Yang pertama koordinat bujurnya ini yang 104 bla 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 sekian ini. Jadi dia lintang utara ya. Kita masukkan 104 titik, sorry, 104 titik, sorry, ini lintang, salah, ini dia yang di bawah, kalau bujur yang di bawah. 104.528944 528944. Nah kita bisa masukkan seperti ini. Tapi kalau kita lakukan dengan cara seperti ini, setiap kita mau masukkan data ya, setiap kita mau masukkan data, nanti dia akan input manual seperti ini terus. Maka supaya lebih cepat, kita pilih search stations di sini. Jadi ketika kita pilih search stations akan muncul seperti ini. Lalu pilih user define, lalu kita pilih add. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah station ini kita bisa buat ID 01 atau apapun itu terserah. Kemudian di sini namanya kita bisa buat BMKG Tanjung Pinang. Oke. State ini kita buat kode negara aja lah.
ID gitu ya, Indonesia gitu. Nah ini dia koordinatnya, kita sesuaikan dengan yang di sini. Oke, nah kalau dia menggunakan degrees, minute, seconds, ini kita konversi aja ke decimal degree seperti ini, klik aja tombol ini. Nah kemudian kita sesuaikan lintang bujurnya, karena Tanjung Pinang itu ada di lintang utara dan bujur timur, maka ini kita pilih N dan ini kita pilih E. Kemudian di latitude-nya atau lintangnya kita isikan nilai ini 0,922873, 0,922873. Lalu yang latitude-nya kita isi 104, atau titik 528944. Nah time zone ini kita karena Indonesia kita gunakan +7 ya. Nah station elevation ini sebenarnya bisa diisi bisa tidak, seperti itu. Tapi biasanya kalau anemometer atau alat pengukuran angin BMKG itu sebelumnya station elevation ini adalah ketinggian letak alat pengukur angin, seperti itu. Nah biasanya stasiun BMKG itu ketinggian alat anemometernya dia menggunakan ketinggian 10 meter tuh biasanya. Nah kalau udah kita bisa kosongkan, bisa kita isi. Kalau kita isikan 10, lalu klik OK. Nah ini udah ada datanya. Nah kemudian kita ekspor atau kita simpan. Kita ekspor dalam bentuk XML file seperti ini, lalu simpan aja di folder tempat kita nyimpan data praktikum kita nanti, supaya kalau misalnya mau digunakan kita tinggal menggunakan data tersebut. Jadi kita bisa buat namanya stasiun BMKG seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan datanya di sini nggak ada nih misalnya ya, datanya nggak ada misalnya di sini, kita bisa import. Nah tinggal pilih ini open, nah, nanti datanya muncul di sini gitu. Oke, kalau udah buat gini, kita pilih select. Nah nanti udah pilih select seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini ya, nah, ini juga udah kita set tadi, lalu kita pilih import. Nah nanti akan muncul seperti ini. Ini tandanya data yang kita gunakan sudah selesai diekspor dalam bentuk format data yang bisa dibaca oleh software WRplot. Nah ini kalau kita pilih yes, dia akan buka filenya. Kita pilih aja no, karena dia cuma ngasih report atau laporan bahwa data kita sudah berhasil di-convert. Lalu kita pilih close. Nah setelah kita pilih close, kita pilih ini settingan ya, nanti kita akan setting. Kita pilih add file seperti ini. Nah nanti kita cari di mana lokasi filenya. Kalau dia nggak muncul di sini, kita ganti formatnya, pilih yang ini, yang Samson, Surface Metadata Samson. Biasanya kalau kita nggak pilih ini, dia akan muncul pertama ini. Nah datanya nggak kelihatan. Nah, kita ganti ke Samson. Nah ini data kita tadi yang sudah di-convert tadi. Nah kita pilih open. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kita kok bikin dulu wind direction itu biasanya kan kita umumnya ada 4 arah mata angin yang kita tahu, utara, timur, selatan, barat. Nah kalau 8 ini dia masuk ke utara, timur, selatan, barat daya, barat laut, tenggara gitu loh. Terus kalau 16 pembagiannya ada lagi utara, timur laut, timur laut, tenggara, timur tenggara, selatan tenggara, itu macam-macam. Nah umumnya kita pakai 8. Nah kemudian unit ini satuan. Nah kita tinggal cocokkan. Kalau kita menggunakan kecepatan anginnya knots, kita pilih knots. Tapi kalau kita menggunakan kecepatan anginnya meter per second, kita gunakan meter per second. Nah kalau yang ini orientasi, jadi ini kita juga cocokkan. Kalau tadi kita menggunakan arah datang, data anginnya, maka kita gunakan blowing from. Tapi kalau kita gunakan arah bertiup ya, arah kemana angin bertiup, maka kita pilih flow vector atau blowing to. Jadi ini akan menunjukkan kemana angin bertiup, kalau ini menunjukkan kemana angin dari mana anginnya datang, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini,
kita tinggal pindah ke Windows. Nah, ini data kita. Oke, jadi bisa dibaca bahwa data pada bulan Januari stasiun 1 yang kita gunakan, angin sangat dominan bertiup dari utara dan timur laut. Nah, dan ini juga sudah terverifikasi karena pada periode atau bulan tersebut di Pulau Bintan khususnya atau Tanjung Pinang itu sedang musim utara, di mana angin sangat dominan bertiup dari arah utara seperti itu. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kemudian kalau mau diganti warnanya, kita bisa pakai ini, options, lalu kita bisa ganti dengan kontras misalkan seperti ini, warnanya seperti ini, atau dengan earth misal warnanya juga jadi seperti ini, atau dengan rainbow seperti ini. Oke. Nah, warna ini menunjukkan dominansi tentang kecepatan. Berarti kalau kita lihat dari grafik ini, maka kan yang dominan adalah warna hijau muda nih. Berarti pada bulan Januari di titik stasiun ini, kecepatan angin yang dominan atau paling mendominasi adalah kecepatan angin dengan rentang 5,7 sampai 8,8 meter per sekon seperti itu. Nah, kemudian garis putus-putus ini kita bisa edit lagi. Kita bisa pilih Windows Grid. Nah, ini grid 8 ini 4 atau 8 ini grid untuk grid yang ini menunjukkan arah mata angin ya. Kalau yang ini ke barat, ini ke timur, ini timur laut, ini barat laut, barat daya, tenggara selatan. Jadi, kalau kita pilih 4, kita apply. Nah, ini cuma utara, timur, selatan, barat. Nah, bagusnya kita pakai 8. Tapi kalau pakai 16 dia akan lebih banyak lagi ya. Nah, ini ada lagi timur laut, tenggara timur laut, macam-macam. Jadi kita karena menggunakan 8 arah, kita pakai 8 aja. Nah, kalau yang ini adalah label persentase persentase kecepatan angin yang dominan. Jadi kalau kita lihat dari sini artinya kita bisa katakan bahwa angin dengan kecepatan rentang 5,7 sampai 8,8 ini hampir mendekati angka 67% kemunculannya dari arah utara. Sedangkan kalau dari angin dengan kecepatan yang sama dari arah timur laut ini sekitar 27% seperti itu. Kira-kira cara bacanya. Nah, kemudian kalau ini resultan vektor, kalau kita munculkan centang ya, kita apply, dia akan muncul. Nah, ini menunjukkan adalah arah dominan rata-rata. Jadi selama periode 1 bulan itu sangat kalau dirata-ratakan arahnya, maka angin itu sangat dominan bertiup dari arah utara dan sedikit membelok sedikit dari timur laut seperti itu. Ini bisa dimunculkan, bisa tidak. Kalau mau dimunculkan, kita play aja lalu oke. Nah, udah jadi seperti ini ya. Jadi kira-kira anginnya itu sekitar 13 derajat atau sekitar 92% sangat dominan dari arah tersebut. Oke, ini udah. Kita ekspor dulu ya. Jadi, nah selanjutnya ini adalah kita pindah ke graph. Jadi ini adalah grafik wind class frequency distribution. Jadi ini maksudnya adalah persentase distribusi kemunculan angin. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, ini adalah rentang kecepatan angin. Oke. Ini adalah rentang kecepatan angin dari 0,5 sampai di atas 11 meter per sekon kecepatannya. Nah, kalau CAMS ini adalah angin yang tenang. Jadi ada periode tertentu dalam satu periode waktu angin yang CAMS itu tidak ada tiupan angin gitu. Jadi itu disebut angin tenang. Seperti itu. Nah, kebetulan kalau kita lihat dari data kita, CAMS-nya 0,0, artinya tidak ada kondisi di mana angin tidak bertiup. Nah, ini persentasenya. Kalau kita bisa lihat di sini, seperti yang kita lihat tadi, angin dengan rentang kecepatan 5,7 sampai 8,8 ini sampai 71,2% kemunculannya seperti itu. Nah, ini kita bisa simpan grafiknya. Ini grafiknya yang langsung dari WRPlot. Nanti kita akan buat juga plotnya di Excel biar lebih ini bagus gitu. Nah, kita untuk ekspornya tinggal pilih ini. Oke. Ini untuk ngekspor datanya.
ini kita bisa simpan di sini namanya wind atau frekuensi angin aja deh, frekuensi angin gitu. Kita save. Oke. Dan kalau kita lihat di data praktikum kita ini ya. Oh sebentar, kayaknya saya simpan. Frekuensi angin Excel file XLS. Oke. Apakah dia muncul atau kita salah simpan? Kalau muncul ya whatever lah, nanti kita cari. Kita lanjutkan dulu. Gampang, itu ada nanti aja. Ini untuk ngedit, jadi ini nggak perlu terlalu apa, karena kita juga tadi nanti nggak akan gunakan ini, nggak akan menggunakan plot yang ini, tapi kita akan buat plot sendiri. Kemudian kita pindah ke frekuensi distribution. Nah ini adalah menunjukkan persentase kecepatan angin yang muncul di masing-masing arah. Nah biasanya kalau kita baru buka ya, ini kondisinya off, maka kita pindahkan ke on, karena kalau kita pilih off gini ya, ini kita nggak bisa. Nah seperti ini dia datanya ditampilkan seperti bukan dalam bentuk persentase, tapi kalau kita hidupkan begini, ini akan ditampilkan dalam bentuk persentase. Kemudian nah di sini juga nanti awalnya tidak akan berbentuk kompas point ini, jadi dia hanya membentuk arah atau sudut. Nah, jadi kalau untuk merubah tinggal klik aja gini, pilih kompas point. Oke. Nah kalau sudah, kita pilih nih, pilih export nih. Nah ini baru kita buat di sini distribusi angin stasiun 1 gitu kan, karena kalian nanti akan bikin 9 stasiun. Nah ini kalau udah disimpan, dia akan ada di sini distribusi angin. Nah ini dia datanya. Jadi kalau kita buka, kemunculan datanya seperti ini. Ini kita close saja. Nah ini datanya akan muncul seperti ini. Kalau kita lebarkan, nah itu dia. Jadi untuk bacanya ini adalah N, ini utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, seperti itu. Kemudian ini persentasenya, jadi bisa dibaca seperti ini kira-kira. Angin dengan kecepatan, let's say kita ambil ini, angin dengan rentang kecepatan 3,6 sampai 5,7 meter per sekon itu selama periode bulan Januari, itu persentase kemunculannya dari arah utara adalah 0,13% gitu. Nah kalau untuk secara keseluruhan cara bacanya, angin dengan kecepatan ini pada periode Januari kemunculannya adalah sebesar 0,23%. Ini adalah persentase kemunculan angin dari seluruh arah selama periode Januari, selama periode ini. Nah terus kalau data total ini kita bisa baca, kalau untuk yang Januari untuk utara atau N, ini kita bisa baca angin dengan kecepatan angin yang selama periode Januari, selama periode ini, angin yang bertiup dari arah utara itu adalah 0,66%, seperti itu. Oke, kalau kemudian ini kalau kita informasikan lagi ya, ini kalau kita hidupkan on, artinya data kita ini ditampilkan dengan skala 0 sampai 1. Tapi kalau kita off kan ya seperti ini, maka data yang kita tampilkan adalah dengan skala 0 sampai 100 seperti itu. Jadi tinggal ini aja, tinggal disesuaikan aja mau pakai yang skala 0 sampai 1 atau skala 0 sampai 100. Nah, biasanya lebih mudah menggunakan skala 0 sampai 100. Maka ini kita bisa on-kan seperti itu. Kita on-kan. Karena kalau di on-kan dia nanti akan seperti ini, tadi terbalik itu. Jadi kalau di on-kan
datanya akan tampil seperti ini, 66% ini ya. Jadi tadi karena udah saya gunakan sebelumnya, makanya ketika saya pilih on dia balik ke skala 1. Harusnya kalau ketika di on kan itu nanti akan menggunakan skala 100. Nah ini yang harusnya kita save, kita ekspor, kita ganti aja dulu. Oke. Kemudian kita akan dapatkan data ini, frekuensi tadi, distribusi tadi seperti ini. Nah ini udah skala 100 ya, ini udah skala 100. Oke, ini udah skala 100. Nah bisa kita lihat angin yang paling dominan bertiup itu adalah angin dari utara dengan total persentase 66%. Terus kita windrowsnya ini kita ekspor ya. Nah, ekspornya bisa dengan ini tools, ini kita bisa pilih edit, lalu kita bisa pilih BMP seperti ini, bitmap atau BMP file. Nah ini kita bisa buat windrows stasiun 1 misalnya. Save. Nah ini kita pilih 1000, kita ganti 1000. Nah kemudian kalau sudah selesai, ini dia filenya, kita bisa buka pakai Windows Picasa, pakai Windows Photo Viewer, sembarang aja. Nah ini datanya, layoutnya, grafiknya. Terus itu yang pertama. Yang kedua kita bisa ekspor di sini. Nah kalau kita ekspor ini ya, kalau kita ekspor di sini, ini kita bisa seperti ini. Kita cari folder penyimpanannya. Oke. Nah, kemudian ini gunanya kalau ekspor yang ini, kita nanti begitu kita ekspor dia akan launch atau dia akan buka di Google Earth. Kalau otomatis akan dibuka di Google Earth gitu. Nah, terus untuk agar dia akurat, locationnya kita atur. Nah, ini kita atur. Melihatnya kayak mana? Nah, kita buka data kita yang pertama. Nih, kita lihat stasiun 1, kita masukkan bujur dan lintangnya. Pertama kita masukkan bujurnya dulu. Bujurnya kita copy, kita pindah ke airplot. Nah, ini kita ganti, kita paste di sini. Lalu ini kita ganti timur ya, karena kita bujur timur, kita ganti E. Kemudian lintangnya kita copy, kita masukkan di sini, kita paste. Ini kita ganti N karena dia lintang utara. Kita ganti jadi lintang utara. Oke. Kemudian ini style bla bla bla, udah biarkan aja, nggak usah diatur. Oke, kalau sudah, kalau ini kita klik aja, kalau kita checklist, begitu kita ekspor selesai dia akan buka otomatis ke Google Earth. Jadi kita ekspor aja. Kalau saran saya kalau mau pakai yang model kayak gini, install aja dulu Google Earth di laptop atau komputer kawan. Jadi karena ini udah ada Google Earth-nya, kita akan langsung ekspor, dan ini kita centang, kita ekspor. Nah nanti otomatis dia akan launch Google Earth-nya atau dia akan buka Google Earth. Begitu dia buka Google Earth seperti ini ya, seperti ini. Nah ini dia akan langsung menuju ke titik stasiun 1 kita. Nah tuh dia akan muncul kira-kira seperti ini. Terus kalau dia melintang seperti ini, tekan aja R, tahan, supaya balik posisinya seperti ini. Itu dia. Nah dari gambar ini kita bisa lihat bahwa stasiun 1 kita ada di sini sesuai dengan stasiun ODV kita. Nah ini seperti ini. Nah, kalau dia mau dibalikkan ke posisi seperti ini, tinggal klik aja 2 kali di sini. Nah ini dia. Kalau mau dibalikkan ke tampilan overview dari atas, kita tinggal tahan R sampai gini. Nah ini stasiun 1. Nah nanti kalau kalian ekspor 9 titik, maka akan muncul tuh 9 titik sesuai koordinat masing-masing seperti itu. Nah ini kalau kita pakai ekspor yang langsung dari situ. Tapi kalau untuk menjadikan dia gambar, kita gunakan copy to file dengan pilih bitmap atau BMP. Oke.
Nah itu untuk masalah export grafiknya. Jadi kita udah punya dua udah punya dua jenis visual data. Yang pertama grafik sederhana yang dengan Microsoft Excel, dan yang ini kita menggunakan WRPlot. Nah kemudian kita kan punya ini nih, data distribusi. Data distribusi ini kita bisa, untuk dia lebih rapi ya, ini datanya, kita pertama copy dulu aja semua data ini ke file kita yang ini, oke. Kita buka di sheet baru seperti ini, copy aja di sini, kemudian kita rapikan. Oke. Kemudian sebelumnya untuk file yang ini nih, yang untuk WRPlot ini, perlu diingat bahwa satu file itu untuk satu stasiun. Jadi dia nggak bisa kita buat per sheet begitu. Misalkan sheet 1 ini stasiun 1, sheet 2 stasiun 2, sheet 3 stasiun 3, seperti itu. Jangan, karena WRPlot hanya baca satu sheet. Jadi kalau mau buat seperti itu ya, harus buat di satu sheet yang sama bisa, atau satu file sendiri-sendiri bisa. Jadi karena kita yang khususnya mahasiswa saya kan, kita punya 9 stasiun, maka langsung saja buat stasiun 2 langsung aja masukkan data arahnya di sini, kecepatannya di sini. Stasiun 3 gitu juga, arah di sini, kecepatan di sini. Jadi nanti pas di WRPlotnya ya, ini yang pas import pertama tadi, tinggal sesuaikan mana arah dan kecepatan angin pada masing-masing stasiun. Tapi kalau bingung dengan cara seperti itu, buat aja satu stasiun satu file, jadi kalian punya 9 file, nggak ada masalah juga seperti itu ya. Oke, nah ini kita udah punya nih. Nah terus kita ini kan lah ya, kita rapikan. Ini nomor kita nggak perlu, kita delete aja. Kemudian ini kita kasih insert satu kolom lagi, lalu ini kita merge aja. Ini kita ganti arah dengan bahasa Indonesia aja ya. Terus ini kita merge, kita buat di sini namanya kecepatan angin, persentase kecepatan angin. Oke, seperti ini. Oh, persentase arah dan kecepatan, jangan persentase kecepatan. Arah, oke. Arah dan kecepatan seperti ini. Kemudian ini kita bisa bold, kita boldkan seperti ini. Oke. Kemudian ini kita bold juga. Subtotal ini untuk persentase total yang ini. Kalau calms ini nilai angin nilai angin yang tidak bertiup atau angin tenang ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian missing atau incomplete ini error atau ada data yang hilang gitu, atau missing atau tidak lengkap datanya, dan itu tidak ada masalah. Nah ini total ini adalah penjumlahan dari total dengan calms seperti itu. Nah ini kita bisa bulatkan dengan 2 desimal ya. Kita blok aja, kita pilih ini decrease seperti ini. Nah jadi kita bisa lihat ini penjumlahan 3 ini adalah hasilnya 100% seperti ini. Nah ini kita bisa bold kan juga seperti ini. Oke. Nah kita rapikan dulu tabelnya seperti ini. Kemudian kita kasih grafiknya garis line seperti ini. Kemudian di bagian ini kita pilih bottom, lalu di bagian ini kita blok seperti ini, kita pilih yang ini bottom lagi, yang ini juga kita blok, kita pilih bottom lagi. Nah jadi grafiknya tampil seperti ini. Kemudian untuk agar ini lebih jadi dia lebih Indonesia ya, nah kita rata tengahkan dulu
N kita ganti dengan utara, NE ini timur laut, ini timur, SE ini tenggara, ini selatan, SW ini barat daya, W barat, dan terakhir barat laut, seperti itu. Nah, kita udah punya, ini kita seperti ini. Yang ini kita buatkan juga karena ini nilai total. Oke, kita udah punya datanya seperti ini. Nah, dari tabel ini kita akan memperoleh dua grafik baru ya. Yang pertama, grafik persentase distribusi kemunculan angin dari tiap arah, itu satu. Yang kedua, grafik frekuensi distribusi kecepatan angin. Oke, jadi ada dua grafik. Yang pertama kita akan buat persentase kemunculan angin dari masing-masing arah. Oke, jadi kita pilih insert grafik. Sorry, lagi azan di sini, jadi kalau ada agak ini suaranya jadi pecah-pecah atau terdengar ini, sorry ya, terdengar agak berisik atau kurang jelas karena di sini lagi ada. Pertama kita akan gunakan grafik stick, grafik batang atau chart. Nah, kita pilih yang ini cluster aja 2 dimensi. Seperti biasa kita format dulu menjadi 14 cm. Ini kita pakai 7 aja, lalu set line kita pilih no. Nah, ini kita akan buat grafik frekuensi distribusi, terus ini di copy aja yang kedua. Nah, untuk yang kecepatan, nah, kita mulai dengan yang distribusi kemunculan angin dari tiap arah. Pilih desain. Setelah kita pilih grafiknya, pilih select data, pilih add. Oke. Nah, untuk yang arah ya, kita valuesnya kita isi total. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini udah kebagi ya. Kemudian kolom horizontalnya kita blok ini nama arah mata angin seperti ini. Oke, ini kan udah muncul seperti ini. Ini kita baru selanjutnya kita rapikan grafiknya seperti biasa atau seperti tadi. Kita axis title kita munculkan, chart title kita nggak perlu, data label, nah data label masukin aja lah karena datanya sedikit. Kemudian kita format fontsnya, kita ganti font dengan Times New Roman 10 dengan warna hitam. Oke, sudah seperti ini. Axis title kita buat di sini persentase kemunculan angin, satuannya persen. Kita hitamkan bold seperti ini. Ini arah angin. Kita bold. Oke, sudah. Ini kita edit dulu aksisnya, vertikalnya seperti biasa, format aksis, tick marks, majornya outside, minornya inside. Oke. Kemudian yang ini juga format axis, major outside aja langsung sudah. Lalu kita ganti warnanya solid. Salah, line harusnya yang diganti, colornya diganti. Oke, seperti ini ya. Kemudian gapnya, oke, gap kita klik di grafiknya, gapnya kita kecilkan supaya, karena dia cuma 8 jadi grafiknya biar lebih padat gitu kan. Series overlap ini sebenarnya nggak diatur juga nggak apa-apa karena dia cuma satu data pada masing-masing arah. Kemudian kita pakai
pattern aja, saya lebih senang pakai pattern. Kemudian border patternnya kita ganti warna hitam ya. Lalu di bagian grid line kita klik ini, dust type nya kita ganti ini, warna kita pakai ini aja biar lebih terang. Oke, done. Jadi datanya kita bisa lihat, label juga kalau mau di format labelnya ya. Kita bisa kasih fill, solid fill warna putih misalkan, supaya apa? Nah, supaya nggak terbentur sama grid line. Kita bisa lihat. Terus kalau misalnya ini terlalu mepet, kita bisa tinggikan. Biasanya kan persentase itu 0 sampai 100. Kalau kita buat 100 juga bisa seperti ini. Cuman dia jadi lebih padat ya kan. Atau nggak ada masalah lah ya, karena kan persentase itu dari 0 sampai 100. Nah seperti ini bisa kita lihat datanya seperti ini. Nah ini kita bisa lihat sendiri bahwa data angin, kalau kita baca datanya kita bisa sebutkan bahwa pada bulan Januari di lokasi pengukuran angin sangat dominan bertiup dari arah utara sebesar sekian persen, dan juga selain dari utara angin juga sangat dominan bertiup dari arah timur laut. Seperti itu cara baca grafiknya. Nah selanjutnya yang ini adalah persentase kemunculan angin ya. Nah, kita akan buatkan satu grafik lagi, persentase distribusi kecepatan angin, begitu kecepatan angin ini. Nah caranya kita pilih grafik kedua ya, grafik kedua ini kita pindah aja karena udah selesai. Kita pindahkan aja di sini, kemudian ini kita naikkan ke atas biar gampang kita ngeliat datanya di samping. Biasa kita pilih grafiknya, kita pilih desain, lalu pilih select data. Oh ya benar, yang ini kita ganti dulu, change dulu. Kita mau pakai, nggak usah change deh, karena kita mau sama-sama pakai grafik batang. Jadi kita pilih select data, kita pilih add series value. Nah ini untuk series value perhatikan ya, yang kita gunakan adalah data ini sampai sini plus data counts, karena count itu termasuk kelas kecepatan tuh. Jadi caranya yang pertama kita pilih dulu nilai counts-nya seperti ini, lalu tahan kontrol seperti ini, bisa seperti baru tahan kontrol, klik satu-satu seperti ini bisa, atau klik di sini tahan shift. Kalau tahan kok tahan shift sih, tahan kontrol seperti klik di sini tahan kontrol, di sini baru klik di blok begini bisa. Kalau mau yang lebih cepat, kalau kita mulai dari counts dia kan begini nih, kita klik satu-satu begini kan. Nah ini dibuat jadi bisa kayak gini, ini blok duluan, tahan kontrol, bisa kayak gini tuh, bisa seperti itu. Tapi kalau mau satu-satu juga boleh seperti ini, di counts-nya dulu baru kita mulai dari sini. Nah ini muncul, oke. Lalu kita pilih edit. Nah edit gitu juga, kita pilih counts, tahan kontrol. Nah yang kita pilih selanjutnya adalah ini sampai sini, oke. Nah kita udah dapat tuh. Terus seperti biasa, axis title munculkan, chart title nggak perlu, grid line muncul, oke. Udah. Lalu fonts kita ganti Times New Roman 10, oke. Warna hitam, aduh kucing nih. Nah ini kita ganti namanya persentase
kecepatan angin. Ini sakutnya tersendiri. Nah, ini kisaran kecepatan angin meter per sekon. Kok huruf besar sih ini. Nah, ini kita boldkan, kemudian ini juga kita format, aksisnya kita format, ini kita ganti 100 aja langsung. Lalu biasa tick marksnya kita ganti major ke outside, minor to inside, dan kemudian yang bawah ini juga kita ganti line-nya black. Axis optionsnya, tick marksnya kita buat majornya outside seperti ini. Oke. Lalu grid lines kita buat warnanya abu-abu, dust type-nya yang ini, dan grafiknya seperti biasa saya pakai patternnya kali ini yang berbalik arah ya. Seperti ini patternnya, colornya hitam untuk border, untuk ini fillnya kita ganti foregroundnya hitam. Oke. Kemudian kita pindah ke axis options, gapnya kita besarkan. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih data labels kita format, more options dulu, fill kita pilih solid, ganti warna putih. Oke. Nah, udah jadi, kita letak ini di sini. Nah, kita bisa lihat kita udah punya dua grafik. Kalau untuk yang grafik atas kita bisa baca bahwa angin dengan kisaran kecepatan 5,7 sampai 8,8 merupakan kecepatan angin yang paling dominan muncul selama periode bulan Januari. Persentase kemunculannya mencapai 71,24%. Selain angin dengan kisaran ini, angin dengan kisaran kecepatan 3,6 dan 5, sampai 5,7 juga cukup dominan dengan persentase kemunculan 23,12%. Itu cara baca grafiknya. Nah, selanjutnya kalau yang arah tadi udah ya, bisa dibaca adalah selama periode musim bulan Januari, angin yang bertiup dari utara merupakan angin yang paling dominan dengan frekuensi kemunculan mencapai 96,13%. Seperti itu. Oke, itu dia caranya membuat grafik data arah dan kecepatan angin kita menggunakan WR plot ya. Kemudian kita juga dari satu data frekuensi ini kita bisa menghasilkan dua grafik kemunculan angin dan rentang kisaran kecepatan angin dominannya. Dan kita juga sudah punya satu layout WR plotnya ya, ini. Nah, ini kemudian kita juga sudah punya grafik kecepatan angin selama selama 1 bulan ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sebuah data itu bisa divisualkan dalam bentuk apapun, tidak melulu hanya dalam bentuk grafik seperti ini saja gitu loh. Oke, penggunaan WR plot untuk menampilkan data angin sudah selesai. Untuk mahasiswa saya, lakukan dengan data yang sudah dibagi ke 9 titik stasiun yang sudah diberikan. Jadi karena ini contoh cukup 1 stasiun saja. Nah, untuk bagian ini ya, 1 stasiun 2 grafik, berarti kalian akan punya 18 grafik. Jadi datanya dipisah-pisah seperti ini. Jadi bukan ini ya, bukan satu grafik ini menampilkan 9 data, jangan nanti dia akan numpuk pusing melihatnya begitu. Oke, ini kita udah punya dan grafik kita juga jauh lebih rapi. Part terakhir adalah
penggunaan plot composer untuk visual jenis lain, tipe lain dari data arah dan hentakan angin menggunakan plot composer dari Mic 21. Selanjutnya setelah plot composer atau visual terakhir selesai, kita akan masuk ke modul mengenai prediksi karakter gelombang laut menggunakan data angin. Kemudian kita juga akan membuat model gelombang menggunakan model hidrodinamika, jadi tidak prediksi menggunakan angin aja. Kita akan buat model hidrodinamika karakter gelombang laut seperti itu. Jadi akan panjang modulnya. Nah kemudian hampir lupa, kita kan menggunakan data 1 bulan ya, jadi akan ditampilkan seperti ini. Nah kita bisa setting, misalkan kita hanya butuh data 15 hari seperti itu, kita bisa setting di sini specify days seperti ini ya. Ini kita unselect dulu semua. Misalkan kita punya data bulan Januari kan, bulan Januari selama 1 bulan. Nah, kita mau tampilkan data 5 hari nih misalkan, kita tinggal blok aja nih sampai sini, tahan shift, klik di sini misal 5 hari, kita pilih select seperti ini. Oke. Nah terus kalau kita balik ke grafiknya, nah ini dia, ini data 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah frekuensinya ini juga berbeda dengan data kita. Nah jadi kita bisa setting kita mau gunakan data berapa hari. Misalkan kebutuhan kawan-kawan adalah 15 hari, ya sudah 15 hari gitu. Dan 15 harinya nggak melulu harus dari tanggal 1, misalkan dari tanggal 4 ya hitung aja 15 hari berarti sampai tanggal 19. Kemudian pilih select, klik OK. Nah, kita bisa lihat grafiknya di sini dan frekuensi distribusinya juga berubah seperti itu. Nah tergantung kita mau gunakan berapa hari, tapi kalau untuk yang praktikum kita gunakan 1 bulan, data 30 hari atau 31 hari. Oke, sekian praktikum kali ini, semoga menjadi ilmu baru ya, buat semuanya, khususnya mahasiswa saya yang sedang mengambil mata kuliah klimatologi laut. Terima kasih, tetap semangat, selalu jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Selamat sore ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.